Selamat bergabung kembali di kegiatan perkuliahan microcontroller pertemuan yang ke-10 dengan topik programming. Topik programming ini nanti akan kita bahas dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan yang ke-10 dan pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-10 ini dan ke-11 nantinya, dengan topik kita tentang programming, target pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah agar taruna dapat memahami konsep dasar pemrograman dan set instruksi pada microcontroller Arduino. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, rekan-rekan sudah mulai mengenal hardware, kemudian bagaimana konfigurasinya. Nah, untuk bisa menjadi sebuah sistem yang dapat berfungsi dan bekerja, maka diperlukan suatu programming atau kita memasukkan algoritma pemikiran kita ke dalam sebuah perangkat microcontroller tersebut. Tentunya ini dengan cara pemrograman. Nah, pemrograman itu adalah bagaimana kita menyusun bahasa kita, bahasa manusia, alur pemikiran kita menjadi bahasa yang nantinya dapat dikenali dan dijalankan oleh microcontroller itu. Seperti yang telah teman-teman lakukan juga di praktik microcontroller, dari pertemuan pertama di praktik itu sudah kita kenalkan yang namanya platform Arduino, namun terbatas pada simulasi. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana kalau ini kita lakukan pemrograman secara hardware-nya, yang secara real-nya. Pada prinsipnya pemrograman yang kita lakukan, baik itu di simulasi maupun di pemrograman ke perangkat yang sebenarnya, nah, pemrogramannya itu sama sebenarnya. Bahasa pemrogramannya sama. Jadi, kalau Anda pemrograman di simulasi, kemudian itu berhasil, dan itu akan Anda implementasikan atau programkan ke hardware ini ya, ke hardware ini, maka itu akan bisa. Dengan catatan, dengan syarat adalah hardware-nya ini tidak ada permasalahan. Artinya hardware-nya ini bisa berfungsi, termasuk nanti juga wiringnya, pengawatannya, dan cara pemasangan kabel-kabel dan power supply. Nah, tentunya dalam kondisi ideal bahwa kode program yang sudah kita tuliskan yang ada di simulasi itu kalau bisa berfungsi dan berjalan, maka tentunya itu juga dapat kita aplikasikan, implementasikan ke perangkat hardware yang sebenarnya. Nah, di sini yang menjadi perbedaan adalah caranya. Nah, kalau kita di simulasi hanya menuliskan kode programnya, kemudian kita klik jalankan atau kita klik running di simulasinya, maka sudah akan otomatis berjalan. Nah, kemudian kalau untuk hardware yang sebenarnya bagaimana caranya? Nah, caranya nanti kita ada yang namanya compiler. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat di blok diagramnya di sini. Nah, compiler ini yang akan kita gunakan, pada umumnya kita menggunakan bawaannya Arduino, yaitu pakai menggunakan Arduino IDE. Nah, silahkan rekan-rekan bisa mendownload atau bisa melihat di websitenya arduino.cc. Nah, di situ nanti Anda bisa pasangkan atau install sesuai dengan operating system di laptop atau komputer Anda. Nah, itu nanti sama persis dengan di Tinkercad. Artinya kalau Anda mau copy dari Tinkercad, itu sudah sama. Bahasanya menggunakan bahasa C untuk kita gunakan di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita punya programnya, kita sudah punya hardware-nya, atau Arduino-nya ini, nah bagaimana caranya? Di sini ada Arduino Development Environment atau C compiler. Nah, kita bisa menggunakan laptop atau komputer yang sudah kita install, dan tentunya, nah, ada catatan juga,
Yang namanya perangkat hardware, itu tentunya sebenarnya ada driver ya. Artinya nanti perangkat ini dilengkapi atau didukung dengan firmware yang bisa saling mengenali sehingga bisa berkomunikasi antara komputer atau laptop dengan hardware. Seperti halnya Anda punya printer, Anda punya smartphone atau punya kamera, dan itu saat kita hubungkan ke perangkat komputer atau laptop ini, dia bisa dikenali karena dia sudah diinstal atau dipasangkan software atau driver yang sudah dipasangkan di komputer ini. Nah, oke ya, jadi ada komputer atau PC atau laptop dan hardware itu sendiri. Nah, kemudian untuk koneksinya menggunakan kabel USB. Jadi harus ada komunikasi. Nah, pada proses kita memprogram Arduino ini, itu sebenarnya kita melakukan proses komunikasi sebenarnya. Jadi dari sini, ini adalah komputernya ya, atau PC-nya. Ini adalah perangkat hardware-nya. Nah, ini Anda perhatikan seperti pada saat kita belajar tentang komunikasi. Nah, di kabel yang pertama ini kita langsung terhubung ke USB. Nah, perlu diketahui bahwa Arduino ini bisa langsung berkomunikasi dengan komputer melalui port USB nih. Di Arduino ini bisa diprogram dengan cara atau dengan menggunakan port USB. Ini sudah bisa berkomunikasi melalui USB dan dia akan dikonversi ke serial. Maka di sini ada perangkat yang namanya converter ya, ini adalah USB to serial. Nah, sebenarnya Arduino ini, chipnya ini berkomunikasi secara serial, tetapi ini bisa digunakan USB karena di sini dilengkapi yang namanya USB to serial untuk mengubah. Ini yang pertama. Caranya adalah kita menggunakan port USB. Nah, ini jack atau port konektornya itu sama dengan yang kita gunakan untuk printer ya, USB. Nah, kemudian ada satu lagi ya, yaitu dengan melalui ISP. Nah, yang di sini. Nah, di sini nanti ada pinnya itu ada MOSI, MISO, SCK. Nah, dia harus ada namanya konverter. Nah, di sini kalau kita langsung kehubungan ke USB ini nggak bisa. Kalau langsung ke sini, nah nanti dia nggak bisa. Harus melalui konverter yang namanya di sini bisa kita gunakan salah satu contohnya. Ini pakai Atmel AVR Starter Kit. Nah, ini fungsinya adalah untuk istilahnya sebagai perantara atau sebagai konverter. Dia mengubah komunikasi yang bisa dikenali oleh komputer melalui USB dan dia nanti akan meneruskan ke Arduino melalui port ISP ini atau ISP ini. Port ini untuk komunikasi. Nanti di sini ada pin yang namanya MOSI, MISO, SCK, data, ground dan power supply-nya. Tapi di sini kalau sudah ada input power supply-nya maka tidak diperlukan. Jadi minimal itu ya. Jadi di sini ada koneksi MOSI, MISO, SCK, ground dan power supply. Nah, ini baru komunikasi untuk koneksinya aja ini. Nah, kemudian di sini perlu diinstal yang namanya software atau compiler nantinya namanya. Ini adalah mengubah. Sebenarnya compiler ini itu fungsinya adalah untuk mengubah. Jadi kita menulis dalam bahasa pemrograman, bahasa C, atau juga bahasa Exa. Nah, ini nanti ini ya, kita tulis, dan ini seperti yang Anda lakukan di praktik itu. Jadi itu namanya Anda menulis bahasa C, pakai penggunaan bahasa C. Nah, kemudian itu nanti pada saat Anda compile itu Anda
istilahnya itu diubah bahasa manusia itu menjadi bahasa mesin. Nah, dan nanti akan muncul namanya hexa. Filenya nanti hexa dan EEP. Maka pada saat kita proses compile itu sebenarnya kita mengubah dari bahasa C yang bahasa tingkat tinggi ini bisa ya kata-kata kalimat yang Anda tulis itu. Misalnya Anda setting untuk read ya, misal atau Anda pin mode misalnya nomor 1, high. Nah, itu adalah bahasa C yang kita tulis. Kita bisa langsung baca. Kemudian di situ read ADC 0 misalnya, itu sama seperti itu. Nah, itu bahasa kita tulis bahasa C dan juga nanti kita bisa pakai bahasa .h ini. Nah, kemudian setelah kita compile, maka nanti dia akan berubah menjadi, akhirnya nanti dia akan menjadi file name-nya .hack dan .eep. Nah, ini nanti yang akan kita tuliskan atau kita masukkan ke chip IC ini. Itu nanti adalah file hack ini dan file .eep. Nanti EEP ini adalah untuk EEPROM misalnya. Oke, nah ini baru bisa kita teruskan. Nah, sehingga pada saat kita proses upload itu adalah meneruskan dari komputer ke USB ini, melalui USB ini ke Arduino. Nah, jadi yang ditanamkan atau yang dituliskan di chip IC-nya ini di Arduino ini adalah bahasa yang sudah berformat filenya adalah .hack dan .eep. Nah, sedangkan .c dan .h ini adalah file yang Anda simpan di project Anda, di program Anda itu. Nanti pada saat itu sudah compile akan dipindahkan ke Arduino ini dalam bentuk file yang ini, .hack dan .eep. Ini adalah proses kita memprogram Arduino dari komputer atau dari laptop. Tentunya programnya sudah kita buat ya dan berhasil ya, kita simulasikan programnya berhasil, kita compile menggunakan komputer ini ya, terus kita upload atau kita kirimkan ke Arduino ini. Nah, dalam hal ini contohnya pakai Arduino Duemilovnov. Nah, itu ya. Kemudian karena kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silahkan bisa melalui grup WA ya. Nah, ini contoh menggunakan komputer. Jadi di personal komputer atau di komputer Anda ini kan komputernya, ada monitornya. Nah, kemudian Arduino. Nah, jadi ini tampilan Arduino IDE. Ini tampilan Arduino itu seperti ini. Softwarenya ya Arduino IDE ini untuk mengcompile atau namanya juga ini compiler. Jadi kita nuliskan program seperti yang ada di praktik itu, yang pin mode nomor berapa, kemudian apa itu, di situ bisa Anda setting digital read atau analog read, dan seterusnya. Yang bahasa seperti ini kan adalah bahasa C yang kita gunakan, yang tulis juga di simulasi Tinkercad juga sama. Atau kalau misalnya Anda sudah simulasikan di Tinkercad berhasil, programnya Anda copy paste di sini. Nanti kalau sudah di copy semua, sudah selesai. Nah, kemudian Anda hubungkan USB ini ke Arduino-nya. Nah, seperti ini prosesnya ya. Nah, jadi melalui port USB dihubungkan ke Arduino. Nah, kemudian Anda sudah terkonek. Jadi nanti kalau misalnya sudah berhasil, maka dia akan terdeteksi oleh port USB serialnya komputer ini, PC. Kemudian Anda klik upload di sini. Nanti di program ada dua, nanti upload sama compiling. Kalau compile dia hanya mengubah filenya saja ke dalam .hack sama .eep. Kalau kita upload nanti sekaligus dia mengirimkan ke Arduino ini, ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada
Ya, jadi kebanyakan microcontroller itu diprogram menggunakan bahasa C, oke. Yang kita pakai di sini juga nanti bahasa C. Nah, kemudian, nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa proses ini adalah untuk mengubah ya dari bahasa C menjadi bahasa hack, bahasa mesin inisialisasi seperti ini. Jadi file name yang awalnya kita tulis itu dalam bentuk teks itu nanti jadinya adalah file .c dan nanti file .h itu nanti kita buat, kita bisa baca. Nah, kemudian kalau kita sudah kan compile, nah, nanti jadinya .hack dan .eep tadi. Dan ini kalau Anda buka pakai notepad, data hack ini isinya adalah angka heksadesimal dari 0 sampai huruf A, B, C, D, E, F, nah, sampai F. Kemudian masih lanjutannya. Nah, compiler execute two steps to render the machine code. Jadi dia sebenarnya melaksanakan dua kali proses, sebenarnya, dua langkah. Yang pertama nanti dia akan mengubah dari sumber filenya, diubah menjadi bahasa assembly dulu sebenarnya prosesnya. Makanya di situ nanti ada muncul hasil olahan filenya nanti menjadi ini ada .asm ini adalah .assembler. Nah, kemudian dari situ baru diubah menjadi hack. Nah, di sini jelaskan juga bahwa if the program source file contains syntax error, the compiler report this to the user. Nah, jadi kalau misalnya Anda memprogram kemudian tiba-tiba ada kode yang salah, nanti ada error warningnya. Jadi sistemnya memberikan peringatan aplikasi ini. Jadi teman-teman juga pakai di Tinkercad itu sama. Misalnya Anda nulis read itu hurufnya kelebihan, misalnya ya read atau analog read, atau pin mode, PINMODE ya. Ternyata N-nya salah, jadi misalnya jadi M, jadi PIM mode. Nah, PIMMOD. Nah, itu sudah menjadi beda, nanti error. Nah, ini sebenarnya juga pernah dilakukan oleh teman-teman, kemarin ada kesalahan juga yang bertanya ke saya, Pak ini kok error kenapa? Nah, pada saat dia menuliskan definisi misalnya const integer ya, const in nama variabelnya apa, tapi dia nulisnya const COSNT ya, kan beda nih, harusnya CONST. Nah, seperti itu menjadi error. Maka compiler ini memberikan peringatan atau memberikan laporan ke kita bahwa ini error. Nanti ada tanda warna merah yang dan itu ditunjuk. Yang salah itu di baris mana, itu nanti ditunjukkan. Jadi sudah diperingatkan dan dikasih petunjuk yang salah itu daerah mana. Nah, seperti itu. Termasuk di Tinkercad juga sama ya. Kalau ada salah nanti dia akan tunjukkan. Salah sintak ya, terutama ini yang salah adalah salah sintak. Sintak itu bentuk pemrogram penulisan. Misalnya Anda akan menuliskan mengatur pin mode nomor 7 sebagai hack. Nah, itu juga kodenya adalah seperti itu. Pin mode tulisannya ya, kemudian dalam kurung nomor pin terus koma high atau low misalnya, terus kurung tutup titik koma. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya. Nah, assembly language program tidak dihasilkan ya, not generate, jadi tidak dibuat sampai sintak errornya itu dibenerin. Nah, jadi kita akan terhenti. Jadi otomatis kalau nanti program Anda itu ada errornya, ada error warningnya, ada warna merah keterangan itu, pasti file .hack dan .eep-nya itu nggak muncul. Karena dia belum selesai dibuat, assemblernya aja belum jadi ya, .asm-nya itu. Minta diperbaiki dulu, nah, baru nanti bisa. Kalau sudah, ya ini hasil kelanjutannya. Nah, ciri-cirinya file assembly tadi adalah .asm ini ya filenya. Nah, kemudian kalau sudah jadi berhasil, nah, nanti
baru dijadikan .hex ya, diuploadkan ke sini, zip IC-nya ini. Nah, kemudian yang berikutnya tentang, kalau ini adalah cara pemasangan ya tadi ya. Ini masih berkaitan dengan hardware, jadi Anda harus cermat dalam menggunakan ini ya. Artinya tapi ini simpel ya. Jadi artinya cermat itu adalah pastikan koneksinya tersambung, ada power supply yang masuk ke sini tegannya. Karena bisa jadi kabel USB-nya tersambung, tetapi powernya nggak sampai. Bisa jadi putus kabelnya atau cek konektornya di sini sudah aus atau sudah rusak seperti itu. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah koneksi atau tersambungnya antara USB ini di komputer dengan USB yang ada di perangkat atau di Arduino-nya itu. Untuk selanjutnya tentang anatomi program. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada bahasa pemrograman C yang seperti Anda temukan di Tinkercad itu. Nah, include file. Nah, di sini sama ya seperti yang saya jelaskan bahwa kalau ada tanda slash seperti ini, slash 2, garis miring 2 seperti ini, itu menandakan bahwa tulisan atau kode yang setelahnya tanda ini adalah dia tidak dieksekusi, atau istilahnya di sini adalah sebagai note saja atau catatan. Nah, jadi ada sebagai komentar. Misal di sini Anda kasih judul, ya nggak apa-apa. Misalnya mau kasih nama judul atau tulisan yang bisa Anda baca sendiri aja, artinya bisa dibaca oleh manusia tanpa harus bisa dibaca mesin, maka dia bisa dikasih tanda slash 2 seperti ini. Biasanya ini untuk kita memberikan judul biar kita pada saat membuka program di sini ingat ya. Nah, kemudian di sini baru mulai ada kode program pagar include file underscore name .h. Nah, ini adalah dia mengambil data untuk membaca data dari file yang namanya ini adalah file underscore name .h. Nah, seperti itu ya. Kemudian seterusnya ini juga ini ya nanti diperhatikan. Kalau nanti ada error silahkan dicek atau cermati mana yang diwarnai warna merah atau errornya. Nah, kemudian define ini seperti halnya untuk mengenerate yang namanya sebuah variabel. Nah, maksudnya di sini saya beri contoh beberapa saja ya. Nah, misal define ini adalah sintaks juga perintah atau istilahnya bahasa Indonesia adalah mendefinisikan atau memberikan nama. Ya kan? Contoh seperti ini. Nah, kita akan memberikan nama true itu nanti dengan angka 1 seperti ini. Kemudian false nanti akan dengan nama 0, on itu 1 dan off itu 0. Nah, ini adalah ketentuan. Artinya bahwa nanti pada saat di dalam program Anda menuliskan true misalnya seperti ini, itu nanti dia otomatis bernilai 1. Kemudian kalau dalam menuliskan false misalnya seperti ini, maka nanti itu akan di memori oleh sistem sebagai nilai 0. Nah, kemudian dan seterusnya ini komentar ini nyambung nanti artinya ya. Use to link the software to hardware interrupt nanti lambung di sini sebenarnya. Kemudian global variable. Nah, global variable dalam membuat program kita harus yang namanya mengenal apa itu namanya variabel. Nah, variabel di sini adalah sesuatu yang punya nilai. Misal panjang, lebar, tinggi, voltase, arus, kemudian hambatan, nah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada
Kalau seperti ini cuma komentar ya, ini artinya tidak dieksekusi karena ada tanda ininya, ada slash 2-nya itu. Nah, dia mulai dieksekusi oleh sistem atau oleh program mulai dari sini. Nah, void main void. Nah, seperti ini. Void main void ini sintaknya seperti ini ketentuan. Kemudian nah diawali jadi setiap ada void nama variabel, terus entah itu bisa void atau bisa diisi angka. Nah, itu div. Nah, kemudian program ini nanti akan dieksekusi atau pada saat kita compile akan diubah seperti itu. Nah, kemudian ini udah, nah, ini artinya tadi tentang konfigurasi ya. Jadi teman-teman perlu dicermati bahwa nanti dalam pemrograman ini ada membuat kode program ini yang perlu dicermati ada yang namanya void main atau dan kemudian setup. Nah, biasanya seperti itu Anda menemukan. Nah, yang perlu dicermati bahwa pengulangan program secara terus-menerus, nah, itu nanti ada di void main void. Nah, kemudian apa isinya? Ya dimulai dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup di sini. Nanti apa isi programnya di situ kodenya ada di sini nih. Nah, nanti ini banyak baris seperti itu. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, nah void main void ini program utama dan yang diulang adalah di dalam loop. Nah, jadi sedikit saya koreksi ya. Jadi nanti di program utama ini kemudian perulangannya itu nanti ada di loop yang diulang terus menerus ya. Nanti di sini adalah diulang terus menerus seperti itu sampai selesai. Kemudian diulangi lagi terus menerus. Artinya dia dijalankan berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya ini tadi adalah konfigurasi, dan di program ini setiap programmer atau setiap orang yang program itu gayanya berbeda-beda. Jadi algoritma pemikirannya itu berbeda-beda. Jadi belum tentu sama dan biasanya mayoritas itu orang memprogram itu tidak pernah sama. Karena alur berpikirnya pasti akan berbeda. Nah, kemudian di common ini adalah apa komentar ya tadi nih. Tulisan atau kode ya yang tidak dieksekusi oleh mesin atau tidak bisa dieksekusi oleh compiler tadi untuk diubah menjadi bahasa mesin, menjadi bahasa .hexa, .hex nggak bisa. Jadi dia hanya dibaca oleh manusia, dibaca oleh kita. Jadi kalau Anda menuliskan kode program atau menuliskan tulisan dan ingin tidak di-compile, maka diberi tanda aja seperti ini /2 ini. Oke. Di sini akan menjelaskan comment ya. Nah, kemudian ini berbaris. Penggunaannya tanda miring 2 ini berbaris ya. /2 ini berbaris. Kalau misalnya kita akan multi comment, nah, komennya itu banyak ya, multi comment. Itu bisa kita pakai ini garis miring, kemudian ada bintang. Nah, dan diakhiri dengan bintang dan slash atau garis miring. Jadi dari awal slash bintang ini isinya apa di dalamnya ini sampai di akhir nanti bintang slash ini garis miring. Ini baru dia tidak dieksekusi. Nanti warnanya akan berubah ke abu-abuan seperti itu. Seperti padam itu dia berarti tidak dieksekusi oleh mesin.
Ya, penjelasannya di sini, ini sudah langsung tak jelaskan tadi. Ada apa lagi yang belum dijelaskan? Sudah ya. Yang perlu diingat dalam membuat komen ada komen berbaris dengan cara tanda double slash. Dan ini langsung setelahnya ini sudah menjadi komentar. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya komentar banyak itu tadi tidak berbaris tapi dia diawali dengan garis miring pagar dan diakhiri dengan pagar garis miring. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, include file. Nah, jadi di sini nanti rekan-rekan untuk lebih detail terkait penjelasan dan contohnya, silahkan di Arduino, di reference itu nanti silahkan ada klik hyperlinknya sehingga nanti akan diarahkan mengenai deskripsi, petunjuk, dan contohnya penggunaannya. Nah, di sini tentu saja otomatis sudah ini komen ya. Komen tidak bisa dibaca oleh mesin, nah, tulisan. Nah, kemudian yang mulai bisa dibaca oleh mesin, nah di sini include file name 1.h. Ini maksudnya adalah kita akan mengambil, jadi sebelumnya kita sudah menulis, kemudian kita simpan dengan nama file .h.h. Nah, kemudian dibaca saat kita membuat program yang baru, yang berikutnya. Nah, kita tinggal memanggil aja include kurung buka file name 1.h. Nanti dia akan dibaca atau digunakan, artinya link ya, ngelink seperti itu. Kemudian ada include juga, misalnya file name 2 dan seterusnya. Sampai terus, artinya tidak terbatas sampai hanya 1 atau 2 saja. Bisa Anda pakai 10 juga bisa. Nah, kemudian nah ini untuk fungsinya untuk apa? Menambahkan extra file. Jadi kalau kita membuat program dan dirasa sudah penuh, nggak cukup, nah maka ini bisa kita dengan cara seperti ini, dipecah seperti itu ya. Kemudian kita panggil lagi di program kita. Oke, ini adalah biasa dinamakan headernya. Oke. Kemudian ada berikutnya ada function. Nah, di function ini adalah subprogram yang bisa dipanggil sebenarnya. Jadi ini lebih jelas nanti tak jelasin pada saat ini ya pertemuan yang secara langsung ya, biar nanti silahkan rekan-rekan bisa bertanya. Namun untuk diketahui terlebih dahulu, function ini ya seperti rumus lah seperti itu ya, yang nantinya bisa kita panggil dan bisa kita gunakan dalam suatu program itu. Nah, nanti ini void main, program utama. Void main itu program utama tapi dia tidak berulang, tidak diulang-ulang ya. Kecuali di situ ada perulangan. Jadi seperti itu ya. Kalau yang loop tadi itu kan perulangan tanpa syarat, diulang-ulang. Nah, kemudian nanti silahkan disimak kembali tentang perulangan atau nanti Anda bisa baca di literatur atau juga di istilahnya di pemrograman itu loop ya, looping ya, perulangan ini. Kemudian ada juga di reference di Arduino, websitenya juga bisa. Nah, function ini adalah tujuannya untuk menghemat kita penulisan program. Jadi suatu saat kita akan menggunakan semacam penghitungan seperti itu ya. Nah, namun biar tidak terlalu banyak kode program yang kita tuliskan, nah maka perulangan ini cukup dituliskan di dalam function dan nanti dipanggil lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dipanggil lagi dan ini bisa digunakan berulang-ulang. Tujuannya untuk ya menghemat tulisan program kita.
Dan di sini ada keterangannya, when a function is called, program control is released from the main program to the function. Jadi, misal di dalam suatu program, di program utama ini ya, kemudian ada salah satu perintah functionnya di situ. Dan nanti kalau ini memenuhi syarat, misalnya functionnya itu bersyarat, dipanggil, maka dia akan keluar dulu dari program utama ini. Dia pindah dulu, masuk dulu ke program yang dipanggil tadi. Jadi seperti itu ya, kira-kira analoginya. Kemudian jika function is complete, program control revert back to the main program. Nah, misal pada saat program ini berjalan, fungsinya ini pas ya, ini program itu dijalankan dari atas bawahnya, dari yang paling kiri. Nah, kemudian di dalam program ini ternyata ada function misalnya, oke, kita manggil void function void. Nah, voidnya tadi, fungsinya tadi dipanggil. Kemudian setelah dipanggil, nanti dia akan dijalankan. Kemudian setelah dijalankan, baru nanti kita akan selesai ke beri lagi sini. Seperti itu ya. Jadi function ini kalau memenuhi dipanggil, kemudian dijalankan, dan nanti udah selesai fungsinya, maka dia akan kembalikan lagi ke program utama, ke main program di sini. Seperti itu. Dan berikutnya ada contohnya. Untuk function dan contohnya bisa teman-teman lihat di sini juga. Oke, kemudian nah contoh di sini ada function prototype. Nah, ini adalah header ya, atau judul di awal, bisa kira seperti itu. Tapi ini adalah comment. Ada komennya, jadi tidak dijalankan. Dia mulai ini void initialize port void. Nah, kemudian di sini ini termasuk function. Kemudian ini ada main function, main void. Nah, di dalam sini, nah ini ada salah satu program di mana dia nanti akan memanggil ini initialize port, kemudian void initialize port. Nah, ini dipanggil nanti di sini. Jadi ada kita di bagian lain, nah, tapi di dalam satu halaman ya, kita nuliskan void nih, function body void initialize port, kemudian dalam kurung void. Nah, dan ini baru kurung kurawal sebagai awalan, dan nanti ada kurung kurawal tutup sebagai akhiran. Nah, di dalamnya function initialize port ini, kita menuliskan kode program apa? Ini adalah inisialisasi. Kita menyeting DDRB itu sebenarnya ini adalah bahasa pemrograman yang langsung kita gunakan ya assembler seperti itu ya. Dan ini kalau kita gunakan di Arduino, kita cukup menggunakan pin mode misalnya ya, nomor berapa. Nah, sedangkan di sini ini adalah pengkonfigurasian dengan menggunakan kode hexa langsung. Jadi nanti kalau teman-teman kalau ingin lebih jauh lebih tahu tentang ini, silahkan Anda simak tentang bahasa pemrograman assembler itu ya di situ. Atau kita pakai bahasa pemrograman C, misalnya pakai AVR Studio, itu nanti bisa seperti ini. Nah, DDRB sama port B ini sebenarnya tujuannya untuk menginisialisasi port. Jadi kalau di Arduino Anda cukup menuliskan misalnya pin mode, nomor pin, high atau low. Tetapi di sini asal awalnya adalah dari ini. Nah,
Kalau di Arduino kan memang dibuat lebih mudah untuk bahasanya, tapi sebenarnya eksekusinya seperti ini. Sehingga apa yang kita tuliskan di pemrogramannya Arduino ini, Arduino IDE berbasis pemrograman pakai bahasa C, ini juga bisa nanti kita pasangkan seperti ini. Artinya di sini menerangkan bahwa kita membuat function, nah di sini adalah function body, namanya adalah initialize port. Nah, isi programnya adalah di sini, ya. Dan nanti dalam perjalanan programnya, nah, initialize port ini akan dipanggil di sini. Ini kan main program utama menjalankan ada apa di sini. Kemudian dia nemuin ada perintah initialize port, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah ini dipanggil, ini programnya dipanggil masuk ke sini dulu. Kemudian subprogramnya ini dijalankan. Buat selesai. Kalau sudah selesai dia akan kembali ke melanjutkan step atau langkah program setelah initialize port ini. Jadi sebenarnya function itu berfungsi juga untuk meringkas ini ya. Meringkas program yang ada di sini yang banyak ini. Ini menjadi cukup sederhana di sini karena kita panggil ya, seperti halnya ngeling kan kita berlink. Nah, kemudian konstan, program konstan. Ini sumbernya bisa Anda lihat di Arduino IDE ya, saya ambilkan dari sana. Nah, misal kita akan oke. Ini untuk ini ya. Define statement is used to associate a constant name with a numerical value in a program. Jadi kalau kita akan menuliskan data angka misalnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Misalnya kita mengatur port pin mode misalnya port nomor pin nomor 7, high. Nah, sedangkan suatu saat itu nanti kan kalau Anda mau manggil itu ada menyebutin kode angka itu kan. Nah, kalau misal portnya rusak dan ganti. Misalnya semula Anda tuliskan port 7, kemudian dia rusak atau port 7-nya nggak bisa dipakai, kemudian di program itu Anda harus mengganti misal dengan port 10. Nah, jadi ini harus, kalau misalnya di dalam program kita tulis angka 7 ya, maka ini harus ganti semua yang ada angka 7-nya. Nah, maka untuk mempermudah, biasanya programmer itu menggunakan define nama, pakai nama variabel ya, dengan angka. Jadi, misal di kode program nanti kita menuliskan true ini ya untuk apa itu variabel, maka nanti dia sama halnya kita menuliskan angka 1, dia punya nilai. Nah, seperti itu. Jadi, define false, misalnya kita membuat ya kata atau variabel false ini nilainya 0. Jadi kalau di suatu program kita nanti di main program misalnya kita nulis terus kemudian ada digital read misalnya. Digital read dalam kurung kan ini harusnya kan nomor pin kan misalnya 1 terus koma kurung tutup. Nah, seperti itu. Maka analog digital read ini yang isinya angka ini bisa kita ganti dengan variabel. Nah, seperti itu. Misalnya pin mode nomor 1 ya, seperti itu. Maka ini bisa juga tambah pin mode tadi menjadi dengan kata true itu. Artinya itu nanti akan setara atau sama dengan nilai 1. Misal. Kemudian tipe data, untuk tipe data ini saya jelaskan untuk pekan selanjutnya saja ya. Karena di pertemuan yang ke-11 kita masih melanjutkan dengan programming ini. Memang rekan-rekan sudah membuat program di Tinkercad. Nah, saya yakin teman-teman sudah ada yang sudah paham karena dari sekitar berapa? 7 praktik. 7 kali praktik dan disitu membuat program dan disimulasikan dan disitu berhasil. Nah, mungkin ada yang belum berhasil, tapi disinilah teman-teman sebenarnya sudah tahu
sudah tahu tentang ini ya, penulisan programnya, minimal apa yang dituliskan di situ. Oke. Kemudian di sini kita pelajari lagi terkait itu maksudnya apa. Kadang-kadang kita nulis, walaupun di pengantar sudah saya jelaskan juga ya di praktik, tapi pada saat teman-teman mencari literatur, menemukan misalnya untuk menyalakan SEO segmen, nah, itu bagaimana ada programnya, Anda lihat tutorial, ternyata Anda kurang begitu paham dengan istilah-istilahnya apa itu. Nah, sebenarnya di sini nanti kita pelajari, kita mengenali itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa rekan-rekan baca di apa itu sumber bacaan yang sudah saya share juga di e-learning, maupun teman-teman bisa lihat literatur lain ya. Baik, seperti ini penjelasan yang dapat saya sampaikan sebagai pertemuan kuliah yang ke-10 ini dengan topik programming. Dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau menjelaskan kurang jelas, atau ada hal yang salah mungkin dari saya, silahkan teman-teman bisa koreksi. Kemudian bagi yang kurang jelas, untuk jelaskan lagi silahkan, saya terbuka, artinya bersedia selama saya bisa. Teman-teman silahkan kalau memang ada yang kurang jelas atau belum jelas, Pak saya kurang jelas penjelasan tadi, kurang ada interaksi kalau di video, saya pengen bisa bertanya langsung, silahkan bisa japri di WA ya, untuk nanti bisa saya jelaskan. Begitu ya, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak video ini, tetap semangat, dan semoga rekan-rekan kedepannya dengan ilmu ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan juga, untuk semua orang yang kelak nantinya ada di sekitar teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.